Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ananda Putra, Ketua dari kelompok 3. Adapun nama-nama kelompok saya yaitu yang pertama Rada Viviana, yang kedua Jean Christian Mark Arthur, yang ketiga Destina, yang keempat Akbar Pasunan Munte. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul data primer dan data sekunder, dan data kualitatif dan data kuantitatif. Baiklah, silakan tonton videonya. Sesi pertanyaan akan dibuka di akhir video. Selamat menyaksikan. Contoh data primer dan data sekunder. Contoh data primer. Yang pertama, Kabupaten Tulungagung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahunnya. Di Jakarta, pedagang merasa kesulitan dalam memasarkan produknya berdasarkan hasil wawancara. Kedua, pendataan data parkir di Unbrau menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya yang membawa motor di tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2019. Contoh data sekunder. Yang pertama, menurut data UNESCO pada 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Merujuk pada keterangan kepolisian, terdapat 453 kasus kecelakaan yang tercatat pada tahun lalu. Kedua, arahan pengembangan suatu kawasan didapatkan dari RT/RW dan RPJMD wilayah. Perbedaan data primer dan data sekunder. Data primer. Pertama, faktual dan asli. Yang kedua, berasal dari penelitian pertama. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Yang ketiga, proses pengumpulan data langsung di lapangan. Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Data sekunder. Yang pertama, hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu. 2. Berasal dari peneliti sebelumnya. Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. 3. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dapat cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. 4. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah. 5. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data. 6. Sudah berbentuk informasi, sudah terjadi pengolahan data. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. 7. Kurang valid dan kurang akurat. Data sekunder biasanya merupakan data
yang berhubung dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif ada 7. Pertama, berdasarkan jenis data kualitatif. Umumnya jenis data penelitian kualitatif bersifat deskripsi, yaitu menggambarkan fenomena yang ditinjau dari berbagai aspek dapat ditangkap oleh peneliti. Semakin banyak aspek maka semakin lengkap data yang teliti. Kuantitatif. Umumnya jenis data kuantitatif berupa angka, adapun yang bersifat deskriptif hanyalah menjadi pelengkap data utama yang berbentuk angka. Kedua, berdasarkan tujuan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pertanyaan yang diutarakan dalam rumusan masalah. Namun, tujuan penelitiannya akan terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi pada saat melakukan pengambilan dan analisis data. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjawab singkat pertanyaan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini akan mengarah pada hipotesa penelitian yang sudah dapat terlihat. Ketiga, berdasarkan instrumen yang digunakan. Kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah penelitian harus terjun langsung dalam penelitian agar dapat melihat dan merasakan fakta yang ada. Kuantitatif. Instrumen yang biasa digunakan yaitu angket, kuesioner, atau instrumen yang lain. 4. Berdasarkan objek penelitian kualitatif. 1. Lebih terpaku pada suatu penelitian objek. Kuantitatif. 1. Sedangkan kuantitatif bisa lebih dari satu objek. 5. Berdasarkan orientasi kualitatif. 1. Lebih berorientasi terhadap proses penelitian. Kuantitatif. 1. Lebih berorientasi terhadap hasil penelitian. 6. Berdasarkan proses kualitatif. Proses yang digunakan adalah induktif kuantitatif. Proses yang digunakan adalah deduktif induktif. 7. Berdasarkan realitas kualitatif. Berdasarkan pada filsafat pospositisme atau paradigma interpretif, suatu objek atau realitas tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel. Kuantitatif. Berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai suatu konkret, dapat diamati menggunakan panca indera, dapat dikategorikan ke dalam bentuk, jenis, warna, dan perilaku. Contoh data kualitatif dan kuantitatif. 1. Orang Inggris lebih tinggi daripada orang Indonesia. Kalimat ini menunjukkan kualitas tinggi badan, namun kita tidak mengetahui berapa tinggi badan orang Inggris dan tinggi badan orang Indonesia. 2. Pelayanan transportasi umum yang buruk memicu kemacetan di ibu kota. Kualitas yang ditunjukkan dari contoh ini adalah buruknya layanan transportasi umum dan kemacetan. Namun kita tidak dapat mengetahui panjang kemacetan yang terjadi, jumlah kendaraan dan sebagainya. Contoh data kuantitatif. Harga BBM naik ke angka Rp11.000. Contoh ini merupakan data kuantitatif karena angkanya jelas, yaitu naik menjadi Rp11.000. 2. Seorang mantan karyawan kesulitan membuka usaha karena membutuhkan modal Rp500 juta. Contoh kuantitatif ini menunjukkan suatu kualitas yang dapat diukur dengan angka, yaitu modal sebesar Rp500 juta. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.